أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim, kita melanjutkan dengan bab yang selanjutnya, yaitu sedekah yang utama. Bab yang sebelumnya dari fadilah sedekah sembunyi-sembunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainahu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada kalanya sedekah itu lebih utama untuk sembunyi-sembunyi. Ada kalanya sedekah itu utama untuk diterangkan. Kapan? Di saat sedekah akan bernilai lebih sembunyi-sembunyi, di saat orang itu takut riya. Kalau memang potensi riya ada, takutnya kalau dia sedekah kemudian dilihat sama media, difoto terus garai sombong, lebih baik sedekahnya sembunyi-sembunyi. Tapi untuk memberikan pelajaran, memberikan contoh kepada orang lain, penting untuk ditunjukkan. Orang tua kalau sedekah sedikit lebih. Kalau bisa serahkan kepada anak, nak tolong kayak nurani itu melatih anak untuk sedekah, Dari kecil saya kalau mau ada orang pengemis apa, tok assalamualaikum, itu mesti aku jadi kompon. Aku atau berakhir jadi kompon. Nak tolong kayak no. Jadi jangan kita mau ngambil, bagus Anda mau ngambil pahala sendiri, bagus. Cuma kalau Anda ngambil sendiri, nanti anak itu tidak akan ngerti siapa saja yang terbiasa dikasih sama orang tuanya. Nah, kalau memang ini disalurkan, boleh lewati anak, nanti serahkan ke sana. Anak mungkin masih belum ngerti, pada masa itu mungkin belum ngerti. Nanti semakin dewasa ngerti, oh ternyata manfaatnya seperti itu. Nah, makanya kemudian ada kalanya untuk pengajaran, sedekah itu penting untuk ditunjukkan. Ini ada dasarnya. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada orang Bedui menghina Rasulullah, menghina Rasulullah. Akhirnya kemudian ditanya sama Rasulullah, apa yang Anda butuhkan? Saya kasih Allah ya Muhammad, kasih Allah. Oh iya, dikasih sama Rasulullah. Dikasih rupanya rotok titik. Karena Rasulullah memang bukan orang yang kemudian di dalam rumahnya itu ada segala macam barang, enggak. Kemudian begitu dikasih, orang ini gerempeng, ngomel. Orang kok masa Rasul sedekahnya segini? Sedekah Rasul ini sedekahnya cuma segini. Rasul sedekahnya segini. Akhirnya kemudian dia itu mengumumkan ke orang-orang, masa Rasulullah jadi gerempeng ini sudah dikasih tahu ke orang-orang. Dipanggil lagi sama Rasulullah. Kenapa Anda? Ya Rasulullah, Anda ini setingkat Rasul, kok sedekahnya cuma segini? Akhirnya ditambahi lagi sama Rasulullah, ditambahi lagi. Kurang ya Rasulullah, ditambahi lagi. Kurang, tambahi lagi sama Rasulullah. Lama-lama dibukakan pintu rumah Rasulullah itu betul-betul oman. Bersih sama sekali. Ya sudah ya Muhammad, sekarang sudah cukup. Nah, tadi Anda mengumumkan saya pedih, saiki umum aku balik. Maka dia mengatakan fajazakallahu bi khair, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan. Mudah-mudahan didoakan sama orang ini tadi. Maka kata Rasulullah SAW, tadi Anda menghina saya di depan umum. Sekarang karena Anda sudah puas, umumkan saya. Wah, saya sudah ngasih Anda. Tapi harus ada efeknya, harus ada efek seperti itu. Kenapa? Kalau enggak, tingkatan ikhlas itu bisa berubah. Orang yang pertama ikhlas, gara-gara ini iso gak ikhlas rontok ikhlas itu. Kenapa? Yaitu tadi ada permasalahan.
Mungkin di saat kita tidak tahu, gilok ngambil orang lain, kita tidak ada masalah. Kita mungkin biasa ngasih orang yang menghina kita. Biasa mungkin. Awalnya mungkin kita tidak tahu. Nanti kalau sudah tahu, orang itu sudah tak bantu, kok dia tidak mau. Ini orang biasa tak bantu. Waktu tak bantu kok dia tidak ngomong pas aku api. Tapi pas dia elek, diomong pas aku elek, ngono. Nanti ikhlas itu bisa berubah. Bahaya. Lebih baik kau ngomong, saya ini kau tak kei, tapi ngomong memang aku ngapi. Tekan lo butun, iso butun. Jadi ada bukti. Jadi ikhlasnya Anda tetap akan terjaga. Ada kalanya untuk menjaga kebaikan, media itu diperlukan, perlu diumumkan. Ada kalanya untuk menjaga keikhlasan, disembunyikan itu baik. Nah ini dua kondisi tergantung pada kita masing-masing. Kalau memang kita potensi takut riak, dan memang di sana kawasannya orang lain semua, tidak ada yang kenal sama kita, tak perlu kita sembunyi-sembunyi. Tapi kalau di sana ada orang yang kenal dengan kita, mungkin untuk kita ngajari ponaan, ngajari anak dan lain sebagainya, tutur noni hati saudara. Ayo melok nang kene, atau ditipono duit, tolong kek wong iku. Jadi ngajari, bukan kemudian kita sombong, sotakon, duduk-duduk, no. Bukan masalah duduk-duduk, no. Ini masalah mengajarkan. Sodako yang diniatkan mengajarkan dapat dua pahala, oleh pahala sodako, oleh pahala ngajari. Siji, nek ambil riak bisa, tapi kalau untuk mengajari tambah double pahala. Nah dari hadis ini kita mempelajari bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Taala. Panas-panasnya matahari sudah dekat dengan kepala tinggal sejengkal. Dekat luar biasa, panas. Semua orang kata Rasulullah SAW, orang-orang mandi dengan keringatnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai kepala. Ono sing sampai gelap. Lho iso? Iso Allah Taala membuat segala macam itu mungkin. Allah Taala membuat segala macam mungkin. Bukan campur. Harusnya kan kalau banjir sini sebelah sana juga banjir, tidak juga. Kalau sebelah kini banjir, kalau sebelah kini nggak banjir. Kapan? Ini gampang ya Allah Taala. Nah maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan siapa mereka, dirinya yang pertama al-imamul adil, imam pemimpin yang adil. Karena cobaannya berat luar biasa. Ini ditaruh pertama karena Rasulullah tahu potensi kesulitannya lebih dari yang lain. Kalau sudah imam adil, dia menjadi pemimpin dan dia bisa dia menjadi pemimpin kemudian mendolimi orang yang ada di bawahnya. Nah ini yang Allah Ta'ala menjelaskan innal insana la kafur, sesungguhnya manusia la kafur. Ada dalam ayat lain zoluman jahula, sudah zolim, bodoh lagi. Kenapa? Tidak tahu potensi diri. Kau nek dak ojo digasak-gasak mana. Tak ngerti cobaannya. Turun ngerti cobaan, turun perlu tahu. Makanya segala sesuatu itu mesti diilmuni, mesti punya ilmunya. Harus ada ilmunya. Karena kalau orang belum punya ilmunya, kemudian mencoba dalam sesuatu yang dia tidak tahu fitnahnya, akan terjerumus dalam fitnahnya. Tak ngerti ini tadi direktur yang kesoboani, dicoba BDI, begitu dicoba mari tak kuat melingsing. Nah, makanya kemudian ada cobaan-cobaan yang seperti itu yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala. Mungkin gampang, tidak gampang. Justru cobaannya tambah atas, tambah berat, tambah ke atas, tambah berat. Oh ini sudah nemoni duit arum, jarang-jarang nemoni duit arum. Kok begitu munggah nang duku, tambah suki, tambah dadi pemimpin, dadi pimpinan perusahaan, tambah ru. Sing di sing arum, sing di sing tak tambah kepo kabeh. Begitu tambah dukur man itu ternyata arum kabeh layu makane. Nek dak kuat ojo diterusno. Makanya ini yang disebutkan oleh Allah Taala, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalahal insan.
insan innahu kana zaluman jahula. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, kami ajukan kepemimpinan itu untuk langit, untuk bumi, dan untuk gunung. Semua menolak, ketiga takut diminta tanggung jawabannya. Fa'abaina ayyahmilna, tak ada yang berani mengambil kepemimpinan. Fa'asfaqna minha, kemudian kami biarkan wa amalah insan, yang berani mengambil manusia. Kepingin tak pemimpin ini, kita dipimpin ini, kena tak masalah, nek tak kena. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sudah zalim, merusak kepada dirinya sendiri, merusak kepada orang lain, merusak kepada alam. Jahula, bodoh luar biasa. Karena tidak tahu efeknya nanti diterangkai di apa. Nanti kamu sudah seumpama dituduh nak neraka, ternyata pemimpin itu siksanya lebih berat daripada yang ada di bawahnya. Kapuk nih, rungu tak kasih pemimpin, rungu tak usah coblos, bisa alau kalau jalan dicoblos, alau pun tidak aku atau jadi terus bahaya. Kecuali Anda punya kompetensi di sana, ngerti dan bisa merubah, dalam masalah. Anggaran ini ternyata anggaran ini akeh sing bodong, akeh sing ngawur. Dari anggaran yang ngawur itu kena nang sing arah sing kena. Nek kon duwe ilmu nih kalau masalah. Tapi kalau Anda tidak punya ilmu di sana, terus kon nerusno iki tambah goblok maneh, kok tambah rusak, alamat neraka damin. Makanya kemudian yang paling besar siapa? Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapa? Al-Imamul Adil, imam yang adil, yang bisa menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apa mudah yang kemudian semangat dalam beribadah. Nah ini karena tidak gampang. Nek kumpul ibadah wajar kan banyak. Tapi kalau seandainya ada anak muda yang semangat dalam belajar, ini harus diberikan gempol luar biasa. Karena tidak kabeh. Orang SD sekolah belajar agama biasa aja, memang wajib. Umpama tidak wajib jarang karena wajib dan akeh. Nah ini yang kemudian harusnya dikawal terus. Makanya kemudian sampai pelajaran agama itu masuk sampai ke tingkat TK, sampai ke tingkat SD PAUD. Kenapa? Penting. Jangan sampai anak itu tahu masalah urusan dunia dan dunianya itu tidak dikawal dengan baik dengan agama. Urusan. Makanya kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Karena potensi untuk maksiat masih besar. Ape pacaran isi, ape ini isi, si anak planning si ake. Mati ku nek tuwa mati cari di. Arek SD kan ndak ngerti nek mati wong arek SD sing mati, ono arek SD kecelakaan yo mati, arek SMP kecelakaan yo mati. Kan dia ndak ngerti kan. Yang dibayangkan sama mereka kalau seandainya masih muda SD nanti bisa melanjutkan ke SMP, ke SMA, kemudian sampai kuliah menikah tua mati sing itu kan kayak ngono kan. Jalur hidup yang datar saja. Itu yang mereka tahu. Tak ngerti itu malaikat mau tekoni kapan tidak ngerti. Nah ini yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yang termasuk salah satu golongan yang dinaungi anak muda yang semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada seorang yang kemudian hatinya selalu terikat dengan masjid. Kenapa kok rojulun? Karena yang lebih ditekankan ke masjid itu wong lanang itu. Itu masjid terus bagus. Cuma yang lebih ditekankan yang laki. Makanya kemudian wa rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ketokane pas waktu dibaca seperti ini gampang. Nanti begitu praktek laku dari sini nanti kalau sudah agak jam 11-an berangkat atau nang ITC atau nang TP. Mari kumpul keliling. Lu dah semua jodoh tak terus itu tutup pun sebaik wis pujan sana. Ayo, dikira lo gampang. Ngene. Kalau seandainya kita dalam kondisi normal, mungkin gampang. Tapi begitu di saat jalan-jalan, musafir dan lain sebagainya, rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ini angel.
gampang. Dinteni dhisik ku ayah santai bore sik suwe sangat jam 1, mari jam 1 sik mlaku-mlaku dhisik muter-muter, juk mangan dhisik, mangan tuku warung, mari mangan maneh, wis mari mangan sik wis setengah 3 sampe mari ngene asar Allah, wis tak mari ngene asar nek setengah 3 saiki. Wah, makanya kemudian ini penting. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena bisnis dan bukan karena uang. Makanya kemudian Sayyidina Umar itu ngasih wanti-wanti kepada kita. Anda kalau mau tahu sahabat yang benar atau sahabat yang benar, boleh itu nang masjid. Karena nang masjid itu kabeh apik, lungguh kabeh, ngono ceramah kabeh, wonten kabeh, kena kabeh. Nanti kata Sayyidina Umar, apa caranya? 2. Yang pertama, ajak orang ketika jalan. Begitu dijak melaku, baru ketok sing disi bandul-bandulan, sing disi bandul temenan, sing disi pinter. Ngono. Kapan dia itu mau pas dijak melaku, berangkat terus ini, tutup Malang, melaku nang tol, mandek dhisik bensin, ente. Begitu bensin, dia malah sampai ketolong duit, itu kok ya duitmu dhisik. Wah, bagus. Apik duitmu dhisik. Kok mari apik duitmu dhisik tutup kono mangan ditinggal metol, jadi tinggal rokokan dhisik. Nang jopo ditelok durung dibayar kan. Waduh, ditelok gede dompet itu roto nipis di bahaya ini ada aku malu. Ditalui wah bahaya ini. Nah, itu makanya kemudian apa yang pertama yang menunjukkan Anda sahabat. Kalau Anda ajak pergi, nek dia tidak duwe temenan, tidak ada masalah. Tapi nek bandul-bandulan, nah itu yang repot. Ono sing bandul temenan, lah kan tak gelem metokno sama sekali. Wah, luar biasa. Nah, nek nemoni wong sing kaya ngono, tagih di awal, jangan ditagih di akhir. Karena nek undang tagih di akhir, bulat merusak hubungan pertemanan. Lebih baik tagih di awal. Anggaran untuk berangkat dari Surabaya ke Malang. Nah, tutup nang kabeh. Kok mangan nang kene, isuk awan bengi siapno. Kon ndak gelem tuku nang warung, gak apa-apa, sanggup, gak masalah. Apa aja ngriwut duit-duitku, mati. Lah kan harus dianggarkan. Loh, kalau ketemu sama orang yang balul-baluran sampai balul temenan, anggarkan di awal. Jadi Anda tidak merusak hubungan pertemanan. Wis ngerti lho ya, wis berangkat sampai mulai kira-kira 250. Ojo kurang teko iki bensin, etol dan lain sebagainya. Wis, tapi tak balul-balulan. Kok pas tuh tengah dalan kok makel lah, salah. Karena Anda sudah tahu karakternya dia seperti itu, jangan diteruskan. Tak coba. Nek kon nyoba, Anda kehilangan, Anda ikhlas, tak ada masalah. Anda kehilangan terus kon gerempeng ngomel-ngomel. Lebih baik tagih di awal. Nah, ini yang kemudian yang kedua kata Sayyidina Umar apa? Kalau seandainya Anda ajak berdagang, begitu dicatakan iki ketolong sapa sing konco, sapa sing endah. Sapa sing iki mau sapa sing balul temenan, balul-balulan tak sing pinter. Iki kok ora beda ada keuntungan, kadang-kadang dicukup bisa bikin sik tak gawe dhisik ngono ae. Kok dikon bayar waktu nek iso bayar ruwet. Nah, ini yang menunjukkan ini saingan. Sing dising kanca temenan, sing dising kanca-kancoan. Maka kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW warajulani ta'aba billah. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena bisnis, bukan karena apa-apa, cuma karena Allah Ta'ala. Kemudian ijtama alaihi, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Kemudian yang selanjutnya warajulun da'athum ra'atun datun mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian ciri yang selanjutnya orang laki yang dipanggil oleh orang perempuan, sebaliknya juga sama seperti itu. Orang laki yang dipanggil oleh orang perempuan zat mansibin wa jamal. Bayangkan orang yang manggil itu ayu suki, waduh, terus diajak sehingga. Nah, itu yang kemudian ini yang luar biasa cobaan. Umpama sing didelok iki gak ayu
gak sugih biasa-biasa cobaan tak terlalu berat. Tapi nek wis ayu mau. Makanya kemudian tergantung dengan level cobaan masing-masing. Maka kemudian kalau seandainya dia bisa lolos kemudian mengucapkan ini akhafullah, saya takut kepada Allah, kan tidak gampang. Karena tidak gampang. Ini semua dek itu sorong kabeh tapi yang gampang. Cuma memang harus dicoba, harus dicoba. Kemudian yang selanjutnya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Yang selanjutnya orang yang bersedekah dengan suatu sedekah fa akhfaha, kemudian disembunyikan atala ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimalu, sampai tangan kanan tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kiri. Kamu usah duduk-duduk no. Kalau memang potensi untuk mengajarkan tidak ada, tidak harus kenal bikon, jadi nek kon sedekah percuma, tidak harus delok. Padha wae kon dudukne ya tak apa-apa, tak kon dudukne tak apa-apa, justru tambah potensi riya lebih tinggi, bahaya. Lebih baik sedekah di tempat yang orang tidak tahu. Lebih baik sedekah kan di tempat orang yang tidak tahu. Lo umpama untuk mengajarkan bagus, tapi kalau seandainya yang diajarkan tidak orang, pun tidak kenal kabeh bikon. Orang tidak ada yang kenal sama Anda, ada di wilayah yang baru. Kemudian Anda sedekah. Kalau Anda tunjukkan potensi riya, belum tak aku durung tahu nangkin, tapi ngekei nangkin di sana. Aku durung tahu nang ampel, tapi ngekei nang ampel. Delok, oh tidak ada yang kenal bekon. Justru potensi riya akan membunuh diri Anda sendiri. Lebih baik sedekah nang tempat yang sembunyi-sembunyi. Lebih baik kalau kota amal tidak ketok wong-wong. Mari. Jadi kemudian ada levelnya masing-masing. Nah, maka kemudian di tingkatan yang seperti ini, lebih diutamakan untuk disembunyikan. Memang potensi riya lebih besar. Maka kemudian sampai tangan kanan tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kiri. Kemudian yang terakhir warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, dan seorang yang mengingat Allah Taala sendiri sampai nangis karena nek akeh dituntun nang ustaz terus kemudian menangis iku akeh tunggal. Tapi nek kon ijen iso nangis iku luar biasa. Ndak akeh tunggaline kaya ngono. Nek akeh pas nangis berjamaah iku ndak isin di ape nangis apa sebelah-sebelah nangis. Kemana dia tidak nangis, izin dia apa? Izin dia tambahan. Mari dulu kok tidak nangis, memang atas hatimu daripada izin deh. Belok nangis pisan. Nah, maka kemudian kalau dalam model berjamaah wajar, tapi kalau sendiri, nah itu yang berat. Justru itu yang dicari oleh Allah Taala. Justru itu yang digolek. Kemudian hadis yang selanjutnya di bab yang selanjutnya yaitu bab sedekah yang utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'dhamu faqala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kada wa ala wa qad kana li fulan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin, juga bab sedekah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, kemudian ditanya, ya Rasulullah, sedekah model seperti apa yang paling utama, yang paling besar pahalanya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahid. Anda sedekah di saat Anda sehat, sedang ngene iki, sehat, seger, buger, kemudian dan Anda pada posisi medit. Nek kon sedekah pada posisi kon ndak eman sama sekali, posisi ndak eman gampang. Posisi nek joboe corona gampang. Justru tambah corona, wong kasempit kabeh mikir awake dhewe-dhewe. Kon iso sedekah ikut top. Justru bagaimana Anda dalam keadaan sehat dan Anda dalam keadaan iman nabi harta si anak, medit si anak. Kemudian yang selanjutnya masih Anda taksal fakar, kemudian Anda takut kemiskinan, beta kok nunggu tambah melarat. Kalau saya keluarkan besok saya makan apa? Itu yang dipikir. Makanya setan akan selalu membuat Anda membayangkan kemiskinan. Jangan dikeluarkan nanti kalau Anda keluarkan Anda miskin. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menjanjikan kekayaan.
Tidak ada sedekah mana kosomalun min sedekah. Tidak ada harta yang berkurang dalam sedekah. Berkurang. Kita terlalu fokus kepada ilmu matematika. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sedekah itu 2 dikurangi 1 iso 5. Loh kok iso? Kan duwe metu yang nomor serinya itu memang keluar. Nanti yang datang nomor seri sing siji. Kita itu kadang-kadang terlalu fokus dengan apa yang dikeluarkan. Tak itu dengan aku sing tak tok oleh 5.000 mau. Kapan balik entenono sampai dikaya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga ya Allah tak tagih ya Allah. Ada kalanya penagih itu langsung dikei jerengan ya Allah Ta'ala. Ada kalanya penagih justru tak budaya ya Allah Ta'ala. Apa dikuku untuk menunjukkan ikhlas. Bukan masalah langsung digandai, langsung tidak masalah itu. Ikhlas itu masalah Anda memberikan dengan hati yang baik. Itu ikhlas. Duduk perkara bakal diganteni ya Allah Ta'ala, bakal tak diganteni urusan Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala. Semua orang mengharapkan yang terbaik. Guru mengajarkan mengharapkan yang terbaik. Mudah-mudahan bagi anak sing jeneng, mudah-mudahan nanti jasa saya masih ingat. Itu yang diharapkan. Umpama ada diajari terus tiba-tiba tambah ngelawan, tambah kurang ajar ambil guru ini, tambah ngelawan, sak wong tua ini bisa ngelawan. Ustaz tidak dielik belas tambah lawat, biasa. Jangankan ada Rasulullah paling apik wong. Sedekah itu bukan hanya dengan jasa, sedekahnya dengan jasa, dengan harta, segala macam ditok-tok. Ono si ilik, ono si ndak ilik, biasa. Tak kemudian wah harus ini, tak kemudian makanya jangan menentukan target dalam sedekah. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan anta sedekah wa anta sahih. Anda sedekah posisinya Anda sehat, kemudian dalam kondisi medit, takut kehilangan, takut kemiskinan, kemudian watak mulul ghina, masih banyak harapan untuk kaya. Si api tuku sepeda motor, duit sepeda motor, si api tuku mobil, masih mau beli rumah, masih mau beli perabotan, banyak rencana si Anda masih banyak planning. Justru di saat Anda banyak planning, banyak-banyaklah sedekah. Di saat Anda banyak planning, banyak-banyaklah sedekah. Allah Ta'ala yang akan membantu planning Anda. Bukan Anda yang menentukan Anda kaya atau tidak. Karena akeh wong sing usaha, akeh wong sing bangkrut. Iki sak buka toko kabeh. Rezekine siji-siji, ana sing sedina mlebu 100.000, ana sing sedina mlebu 1 juta, ana sing sedina ngipasi lalorto. Ana sing sedina cuma buka toko, mari sampai sore tutup maneh. Bekan tok numpang oksigen nang juga. Ana sing begitu buka jok langsung teko kabeh wong. Delok tok nabi. Kemana delok tok awale Pak nang tak mau yang cocok. Aku tak delok ini kalau sing cocok metu maneh. Ana sing buru mlebu delok iki ae. Ana sing langsung cocok subhanallah. Lho dhewe-dhewe iki tak buka tutup tas BKB. Rezeki dhewe-dhewe gak padha kabeh. Ana sing tutup tahu kabeh mulai bodoh. Tapi gak padha kabeh rezeki ini. Bukan tempat strategis. Dan bukan karena Anda usaha, tapi karena Allah Ta'ala yang memberi. Tadi gak usah sombong, ini karena kecerdasanku. Ini buka kabeh tak buka buka kabeh. Rezekinya dewi-dewi. Lho nek umpama dibagi Allah Ta'ala sing pinter sing goblok gak oleh lho. Kok ketepakan sing goblok ayo tambah oleh disian. Sing pinter karena digengsi menentuk diingin-ingin nang jero tuku. Gak oleh mata, gak oleh. Nanti kan tergantung pinter apa enggak Tak boleh begini. Anda masih punya harapan banyak untuk kaya, kemudian apa? Wala tumhid. Dan jangan ditunda-tunda. Nanti saja. Hatta idza balaghatil ulqum, sampai nyawa itu dekat. Kok wis
loro-loron baru ape sedekah. Maka dia mengatakan ini untuk fulan kekno iki. Wis mari wa qad kana li fulan. Ini harta kalau sudah akan meninggal dunia yang boleh disedekahkan hanya 1/3. Loh Ustaz, aku telek duit dhewe, hasil keringatku dhewe. Masih ambil teko keringatmu dhewe. Walaupun itu dari hasil kerja keras Anda sendiri, tidak boleh dihabiskan semuanya. Yang boleh disedekahkan hanya 1/3. 2/3 sudah miliknya ahli waris. Mumpung sing sehat tekan. Tuh no sedekah. Jangan sampai menyesal. Dia sing telek duwe mati-matian ndak tau sedekah, dia mlebu neraka gara-gara duwe. Anake karena menggantikan dia, karena anaknya belajar agama, anak itu sedekah luar biasa, masya Allah. Anak yang mlebu surga gara-gara rezeki, gara-gara duwe wong tuwa. Wong tuwa ini telek donya sampai mati, sampai mlebu neraka, anak yang mlebu surga teko duwe iki mau. Ketun luar biasa. Perlu mau tak sedekah, walaupun tak kebian tak sedekah, madit ribut ambil dunia ini dulu. Nah, maka kemudian model seperti itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma anna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.